adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, bertemu lagi bersama kakak. Hari ini kakak akan menceritakan kalian sebuah dongeng yang berjudul Putri Salju. Nah, ada yang suka dongeng? Pastinya kalian semua suka ya. Sebelum kakak membacakan kalian dongeng, kalian perlu tahu bahwa dongeng memiliki berbagai macam manfaat. Yang pertama, menambahkan wawasan anak. Yang kedua, melatih imajinasi anak. Yang ketiga, mengembangkan hobi baca dan membangun karakter positif yang diambil dari pesan dongeng. Selain itu, dongeng juga dapat membuat anak-anak menjadi tenang dan tidurnya lebih mudah. Nah, adik-adik, selamat mendengarkan. Di sebuah istana, hiduplah seorang ratu yang sedang mengandung. Ia senang melihat pemandangan di luar jendela istananya. Ia seringkali melihat bawah salju dan kicauan burung merdu sambil menjahit sebuah baju. Suatu hari, ia berkata dalam hati, "Aku ingin melahirkan putri yang cantik, kulitnya putih seperti salju, dan bibirnya merah seperti delima, serta rambutnya hitam pekat dan panjang." Tiba-tiba, ia tertusuk jarum hingga darah menetes ke atas salju di luar jendela. Beberapa hari kemudian, ia melahirkan anak perempuan yang cantik sesuai harapannya, yang diberi nama Putri Salju. Namun, saat melahirkan, ratu meninggal. Setelah Putri Salju merenjak dewasa, raja tidak mau anaknya kesepian, hingga ia memutuskan untuk menikah. Namun, ibu tiri bersikap tidak baik pada Putri Salju karena merasa kecantikan sang putri menyaingi dirinya. Sang ibu tiri memiliki niat yang jahat. Ia menyuruh prajurit membawa Putri Salju jauh dari istana untuk mencelakakannya diam-diam. Ia juga meminta hati Putri Salju sebagai buktinya. Prajurit kemudian mengajak sang Putri Salju pergi jauh dari istana. Ia membawanya jauh ke dalam istana. Saat ingin membunuhnya, sang prajurit bingung dan tidak bisa mencelakai sang Putri Salju. Ia pun membiarkan Putri Salju sendirian hidup di tengah hutan. Prajurit kembali ke istana, membawa hati kerbau sebagai pengganti hati sang Putri Salju. Ratu yang jahat senang karena mengira Putri Salju telah tiada dan tidak ada yang menyaingi kecantikannya. Ia pun bercermin dan memuji dirinya. "Sekarang akulah yang cantik di negeri ini." Putri Salju pun kebingungan di dalam hutan. Ia menyusuri setiap hutan hingga akhirnya melihat sebuah rumah mungil di dalam hutan. Putri Salju pun segera mendekati rumah itu. Saat ia masuk ke dalam rumah, ia melihat tempat duduk
dan tempat tidur yang masing-masing berjumlah 7. Setiap perabotan pun juga berjumlah 7. Karena rasa lelah dan lapar, ia menyantap makanan yang sudah tersedia di meja makan. Setelah selesai makan, Putri Salju pun berbaring di kamar. Ia tidak tahu bahwa rumah mungil itu dihuni oleh para kurcaci. Setelah seharian bekerja, para kurcaci pulang ke rumah dengan senang hati. Mereka sangat lapar dan ingin segera makan. Saat membuka pintu rumah, semua kurcaci terkejut karena hanya sedikit makanan yang tersisa. "Hah, siapa yang telah memakan makanan kita?" tanya kurcaci. Kurcaci yang lain melihat ke arah kamar dan segera membuka pintu kamar. Tampaklah seorang putri yang cantik yang berbaring di dalam kamar. Sepertinya ia kelelahan. Biarlah ia beristirahat di sini, ujar kurcaci yang lainnya. Tidak lama kemudian, Putri Salju pun terbangun dari tidurnya. Ia terkejut melihat para kurcaci ada di sekelilingnya. Ia kemudian meminta maaf pada para kurcaci karena telah memasuk ke dalam rumahnya dan memakan makanannya. Ia pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Karena tak punya tujuan, Putri Salju meminta pada 7 kurcaci agar diperbolehkan tinggal bersama mereka di sini. Semua kurcaci pun menerima kehadirannya, tetapi Putri Salju harus memasak untuk 7 kurcaci dan membersihkan rumah. Suatu hari, Ratu bercermin di cermin ajaibnya. Ia pun bertanya, "Hai cermin, siapa yang paling cantik di negeri ini?" Cermin pun menjawab, "Putri Salju yang paling cantik." Ratu pun marah karena tahu Putri Salju masih hidup dan dibohongi para prajuritnya. Ia pun berniat jahat kepada sang putri. Sang ratu mencari keberadaan Putri Salju dan mengubah dirinya menjadi seorang nenek yang membawa keranjang apel. Salah satu apel yang dibawakannya telah diberi racun. Ia kemudian menuju ke hutan untuk mencari sang Putri Salju. Kemudian ia bertemu dengan sang Putri Salju. Ratu yang menjadi sosok nenek menawarkan apel yang dibawakannya untuk ditukar dengan roti. Karena iba, Putri Salju pun bersedia menukarkannya. Putri Salju menerima apel itu tanpa curiga. Setelah memakan apel tersebut, ia tak sadarkan diri. Setelah 7 kurcaci pulang, mereka sedih melihat Putri Salju yang terbaring tak sadarkan diri. 7 kurcaci itu mengira Putri Salju telah meninggal, sehingga memutuskan untuk memasukkan Putri Salju ke dalam peti. Lalu mereka letakkan di depan rumah dan menghiasi
dengan bunga. Suatu hari, ada pangeran berkuda yang menyelusuri hutan. Ia melihat peti berisi putri salju dan mengira itu adalah putri yang selalu datang ke dalam mimpinya. Ia pun mencium sang putri dan keajaiban pun terjadi. Putri salju perlahan membuka matanya. Semua kurcaci gembira melihat hal tersebut. Kemudian, pangeran meminta putri salju untuk menjadi permaisurinya. Putri salju pun menerimanya. Mereka pun menikah dan hidup bahagia dengan 7 kurcaci. Nah, itu adalah dongeng Putri Salju dan 7 kurcaci. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.